Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Tetap semangat, ojo kendor. Jangan biarkan semangat Anda lemah dan drop ya kawan-kawan. Jaga terus mental Anda agar tetap stabil dalam situasi gagal bayar saat ini. Nah, kali ini saya akan bahas DC pinjol ngangkut barang-barang berharga milik nasabah yang ada di rumah nasabah ya. Seperti apa kronologisnya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membugarkan mental kalian semua. Kita sama-sama belajar lewat channel YouTube ini ya. Bagaimana kita mengantisipasi segala macam penagihan-penagihan, ancaman penagihan saat kita gagal bayar. Karena hanya satu channel YouTube yang ada di Indonesia ya, channel ini saja ya, yang bisa konsisten 3 kali sehari menayangkan terkait masalah ancaman-ancaman terupdate, ancaman-ancaman penagihan terkini yang Anda hadapi saat ini dan seluruh nasabah pinjol hadapi, dan Anda bisa mengetahuinya bagaimana nanti mengantisipasinya ya. Nah, kita belajar banyak di channel YouTube ini yang memang saya dedikasikan khusus buat kalian semua yang gagal bayar pinjaman online agar Anda bertambah wawasannya. Dan di channel YouTube ini juga ada yang namanya grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Di sini adalah wadah untuk saling sharing, saling tukar pikiran antar sesama nasabah yang gagal bayar dari Sabang sampai Merauke, semuanya kumpul di sini kawan-kawan. Untuk link atau tautannya silahkan ya kalian lihat di kolom deskripsi video ini, dan saya sematkan juga di kolom komentar. Silahkan kalian lihat ya. Dan untuk tergabung wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Jadi kalau Anda ditolak, Anda tidak bisa masuk, berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk gabung. Karena di sini sangat ketat, screeningnya ketat. Tidak bisa semua orang masuk, karena grup inilah satu-satunya juga yang ada di Indonesia yang tidak ada ya, di dalam itu tidak ada joki pinjol, DC pinjol, penyusup ataupun apapun namanya yang namanya perpinjolan, penawaran pinjol ya. Jadi Anda aman dan nyaman selama interaksi di dalam grup ini. Silahkan Anda tergabung ya. Dan untuk videonya kali ini saya akan kupas terkait masalah DC pinjol ngangkut barang-barang milik berharga yang ada di rumah nasabah. Nah, seperti apa? Simak videonya, jangan skip, biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, kalian lihat ya, ini salah satu sharing dari kawan kita yang tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Saya tampilkan, ya Anda bisa baca juga. Emang lucu DC itu ya, kemarin dikirim video perjalanan mau ke rumah, udah videonya pakai CapCut, ya, bilangnya bapak ibu saya kan jelas laki-laki gitu. Itu video kapan dibuatnya juga nggak tahu, dan saya cek di Google ternyata lokasinya jauh beda provinsi. Mana mungkin mau datang beneran. Untuk teman-teman tetap semangat, jangan pikirin chat atau apapun, saya langsung blokir kalau ada chat gitu. Nah, ini nih teman-teman videonya, kalian lihat ya. Saya akan tayangkan biar kalian mengerti. Katanya mau angkut-angkut sekalian barang yang ada di rumah Anda ya. Bapak Ibu, ini saya sudah di jalan ya, perkiraan OTW sampai ke lokasi Anda, jadi persiapkan uangnya ya, sesuai aplikasi. Kalau memang tidak ada uang di situ, saya angkut barang berharga di situ ya. Nah, dia bilang akan mengangkut barang-barang sekalian yang ada di rumah katanya kalau nggak bayar ya. Nah, ya. Ini lokasinya nih, lokasinya kalian. Nah, ini kita lihat ya, toko dan ruko Jalan Raya Tajem, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sementara nasabahnya tidak ada di wilayah ini. Nah, kan ketahuan bohongnya. Ya. Jadi, ternyata mereka itu menebar video-video seperti ini ya random ke siapa aja, bukan hanya ke nasabah ini ya. Ya, ini udah terlihat jelas. Nasabah tidak ada tinggal di Jogja, tapi penagihannya itu dari Yogyakarta. Nah,
sudah tahu persis kan apa yang dimainkan DC pinjaman online selama ini. Dia bilang mau mengangkut-ngangkut barang-barang, dia bilang mau OTW, semuanya itu bohong. Semuanya itu tidak ada yang benar. Jadi kalian selama ini dibohongi, dibodoh-bodohi oleh mereka semua, kawan-kawan. Selama ini nasabah sudah banyak terhipnotis oleh kebohongan yang mereka buat. Bukan tidak mungkin, nasabah sudah banyak juga yang tadinya niat gagal bayar, akhirnya bayar hanya karena takut didatangi, takut diangkut barang-barangnya, takut dikunjungi oleh puluhan orang, oleh beberapa orang, ya, oleh para DC-DC ini, ya, mereka akan memainkan segala cara untuk membuat Anda takut. Termasuk seperti ini, membuat takut nasabah dengan cara-cara mereka ada di dalam mobil, seolah-olah mereka sedang menuju ke rumah Anda, dan mereka juga mengancam akan mengambil barang-barang berharga milik Anda di rumah, ya. Nah, ini realita dan fakta. Kalian harus membuka mata lebar-lebar, ya, membuka wawasan kalian, dan sering-sering nonton di channel ini, sering-sering, ya, stay tune di channel ini, biar kalian itu tidak dibutakan oleh kebohongan yang mereka buat, ya. Saya khawatir kalau kalian masuk ke pikiran kalian apa yang mereka tebarkan, ya. Ini mungkin dari bagian yang mereka pikir, ya, ini sangat menakutkan. Kalau mereka nanti akan update lagi, ya, Anda setidaknya punya penangkalnya. Jadi tidak langsung menerima atau menelan mentah-mentah apapun yang mereka kirimkan. Jadi Anda harus menggunakan akal sehat kalian, menggunakan logika kalian. Apakah benar DC pinjaman online bisa datang ke rumah kita dengan cara menggunakan mobil, kendaraan roda 4 yang begitu mungkin mewahnya? Apakah benar DC pinjol yang hanya ngurusin tagihan receh bisa datang ke rumah Anda dengan menggunakan kendaraan roda 4? Nah, itu harus masuk di pikiran kalian, logika kalian, ya. Sementara ini kita lihat realitanya di lapangan. DC pinjol itu hanya menggunakan sepeda motor. Banyak kan yang datang, ya, video-video yang saya tampilkan, yang datang ke rumah nasabah menggunakan kendaraan roda 2, sepeda motor, ya. Memang seperti itu. Dan motor pun bukan motor punya kantor pinjol atau motor punya kantornya, itu motor pribadi, dan sangat tidak mungkin perusahaan pinjol menyediakan armada roda 4 atau mobil untuk menagih ke setiap customernya. Mau dibayar berapa itu mobil, bensinnya, tolnya, dan seluruh akomodasi dari si DC pinjol ini mau dibayar pakai apa? Ya, logika kita harus bermain. Jadi dalam kesempatan kali ini saya selalu mengingat dan menghimbau kalian semua yang saat ini gagal bayar, please gunakan logika kalian. Jangan pernah kalian sekali lagi menelan mentah-mentah apapun yang dikirimkan oleh DC pinjol. Di awal Agustus ini, ya, mungkin ini adalah semester kedua, ya. Setelah di bulan kemarin, di bulan Juni, Juli mereka mendapatkan penilaian, nah, mereka sekarang akan dikasih penilaian mungkin yang terakhir kalinya di bulan Agustus ini. Apakah mereka masih bisa bekerja atau tidak? Apakah mereka masih bisa berhasil melakukan penagihan kepada para nasabahnya atau tidak? Nah, ini adalah titik awal mereka akan melakukan apapun. Mereka akan tempuh bagaimanapun caranya. Mungkin yang membuat gelak tawa sekalipun mereka akan lakukan. Termasuk tadi mengirim tadi, ya. Banyak nasabah yang sudah menggunakan logikanya, ya, mencari kebenaran. Termasuk tadi kan, begitu ngelihat dia di dalam mobil ada nampak gedung. Salah satu gedung, ya, di dalam kaca mobil itu, ya, kelihatan. Lalu dia cari itu di Google. Kan di Google bisa pencarian, ya, pencarian foto atau pencarian gambar. Nanti disesuaikan, nah, muncullah. Ternyata itu ada di Yogyakarta, padahal nasabah tidak tinggal di provinsi tersebut. Nah, ini teman-teman harusnya kalian ngikutin, ya, apa yang dilakukan oleh nasabah ini. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang paling efektif, cara-cara untuk menangkal apa tuh ketakutan yang akan menyerang pikiran kalian. Sebenarnya ketakutan-ketakutan itu bisa kita hindari, bisa kita minimalisir, bahkan bisa kita hilangkan. Asal kalian memang benar-benar menggunakan akal logika kalian. Sementara ini, saudara-saudara kita yang gagal bayar itu masih mengedepankan ketakutan mereka. Karena mereka masih belum mampu untuk menghilangkannya atau meminimalisirnya. Jadi mereka selalu menelannya mentah-mentah. Ada kiriman foto yang menyeramkan, mereka langsung kepikiran, nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya, ya, sejatinya masih banyak hal-hal lain yang lebih fokus harus kalian pikirkan. Ketika gagal bayar, kalau pikiran kalian tertuju terus kepada pinjol ini, tertuju terus kepada bagaimana ini, ya, bunganya membengkak, dendanya makin berjalan terus, nah, itulah yang akan mematikan semua langkah kalian ke depannya. Kalian hanya berpikir
Aduh, ini pinjol, kalau nggak dibayar bunganya makin besar, dendanya makin membengkak, ini nanti dibayar bagaimana? Anda gagal bayar, bos. Anda gagal bayar tentu sudah tidak lagi memikirkan berapa bunga yang sedang berjalan saat ini, berapa denda yang saat ini mulai membengkak. Sudah tidak dipikirkan lain, sebodoh amat alias bodoh amat. Jadi jangan pikirkan lagi, apalagi Anda berpikir, kapan DC akan datang ke rumah? Oke, kalau yang baru gagal bayar bertanya seperti itu lumrah, tapi kalau sudah berbulan-bulan gagal bayar, masih nanya, kapan DC akan datang, di hari keberapa DC akan datang, itu yang akan melumpuhkan mental kalian. Mental kalian akan lumpuh seketika ketika kalian bertanya kapan DC akan datang. DC akan datang, tidak ada yang bisa prediksi. Saya sekalipun tidak akan pernah bisa tahu kapan DC akan datang. Yang pegang data mereka. Yang menguasai data-data Anda, data-data menunggak, data-data apapun, itu mereka, pihak mereka. Yang punya kewenangan untuk menerjunkan siapa yang akan menagih, itu mereka. Jadi kita tidak punya apapun ya dasar untuk mengetahui kapan sih mereka akan datang, nggak ada yang tahu. Semuanya hanya diterka. Semuanya hanya berandai-andai. Jadi kalau kalian ya bertanya seperti itu berarti mematikan mental kalian, memutuskan ya, melumpuhkan mental kalian. Ya. Hindari pertanyaan seperti itu. Sama artinya ketika Anda ada di musim penghujan, ketika musim hujan setiap hari ya, Anda hanya bertanya, ini kira-kira di daerah ini hujan nggak ya? Atau di sini hujan nggak ya? Jangan pernah bertanya seperti itu, tapi sediakan payung, bawa terus payung. Jadi di mana hujan, Anda sudah siap membuka payung tersebut untuk menghindari Anda dari kebasahan, dari terpaan air hujan. Sama halnya ketika Anda sudah menguasai bagaimana cara menghadapi DC, bagaimana cara DC datang ke rumah kita hadapi. Nah, artinya Anda sudah siap kapanpun, ya, anytime, anyway, Anda sudah tahu. Saya sudah siapkan apa pertanyaan yang harus saya lontarkan ketika ada DC datang ke rumah. Nah, sama seperti hujan, Anda sudah siapkan payung, Anda juga sudah siapkan semua pertanyaan ketika DC ini datang ke rumah Anda. Paham? Nah, kenapa saya selalu cerewet? Ya, jangan nanya terus kapan DC akan datang. Semua orang nggak tahu kapan DC akan datang. Itulah hanya kesaksian dari orang-orang atau nasabah-nasabah yang sudah pernah didatangi. Misalnya di kecamatan ini ya, pernah didatangi ya. Mungkin pada saat itu memang sengaja ditebar DC di sana, atau memang pihak pinjolnya bekerja sama dengan alih daya penagihan atau pihak ketiga untuk menagih di wilayah situ. Nah, tidak pernah permanen, harus ada terus di daerah situ. Itu kan kebijakan dari pinjolnya. Apakah mereka akan menarik pasukan penagihan atau tidak? Paham? Nah, kalau kalian paham, tentunya saya merasa bahagia sekali ya. Jadi apa yang selalu saya paparkan dalam video ini langsung masuk ke pikiran Anda. Dan Anda selalu menggunakan akal logika selagi Anda gagal bayar. Gagal bayar adalah sesuatu hal yang sebenarnya simpel dan mudah. Tapi jangan berharap gagal bayar Anda itu bisa aman dan nyaman. Karena tidak ada kata aman dan nyaman ketika Anda tidak bayar hutang. Segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk teror dan ancaman. Paham? Kalau kalian paham, silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman apapun, karena ini adalah online, via online. Anda bisa meneliti dulu apakah itu benar atau tidak secara online. Anda bisa lihat apakah ini fakta atau bohongan. Nah, ya, silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan. Jadi tadi mereka berkunjung ya. Kami sedang menuju ke rumah bapak dan ibu ya. Ibu, padahal itu nasabahnya bapak-bapak, laki-laki. Terus ternyata di screenshot ya sama nasabah ini, lalu kelihatan gedungnya, dan gedungnya itu dimasukkan ke Google Image, dicek sama dia. Ternyata Google mengeluarkan ya foto bahwa itu adalah ada di jalan, salah satu jalan di kota provinsi Jawa Tengah, yaitu di Yogyakarta. Artinya ya, antara nasabah yang tinggalnya bukan di Yogyakarta dan sekarang ternyata itu dicek ada di Yogyakarta videonya, berarti bohong. Jadi selama ini Anda banyak dibohongin oleh DC Pinjol. DC Pinjol ya nggak bohong, nggak makan. DC Pinjol nggak bikin hoax, nggak dapat duit.
Nah, makanya kalau kalian sekarang lebih pintar dan lebih cerdas dari mereka, kita miskinkan yang namanya DC pinjol. Kita buat mereka kere. Akhirnya mereka nanti akan berpindah ya. Dan kita doakan mereka akan berpindah pekerjaannya. Tidak lagi menjadi seorang DC. Jadi banyak pekerjaan lain yang lebih terhormat. Banyak pekerjaan yang lebih baik, lebih halal. Dibanding hanya dengan nakut-nakutin orang. Dibanding dengan cara mencaci maki orang. Baru dapat duit. Benar nggak ya? Kita doakan saja. Semoga mereka pada insaf, pada tobat, dan pada hijrah ya. Tidak lagi bekerja sebagai DC. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Dan mudah-mudahan membuat Anda makin semangat untuk menapaki hari-hari pada saat gagal bayar pinjaman online. Nah, sebelum saya akhiri sudahi, saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja berikhtiar untuk menghidupi keluarga kalian, mencukupi kebutuhan anak istri. Teman-teman, yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung kehancuran, di ambang perceraian, semoga Allah membalikan hati masing-masing kalian pasangan suami istri untuk saling mencintai, saling menyayangi, dan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan limpah rezeki. Kawan-kawan, dimanapun berada, subscriber tercinta channel YouTube Jamal Official Vlog ya. Salam hormat dari saya, dan saya doakan spesial untuk kalian para subscriber. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian. Allah meninggikan rezeki dan meluaskan rezeki kalian. Allah memberikan kemudahan, kelancaran atas setiap ikhtiar dan usaha yang kalian kerjakan. Dan Allah senantiasa selalu memberikan kalian kesehatan. Sehat sempurna, sehat lahir batin, sehat pikiran Anda, mental Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.